Berjumpa dengan Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Kita akan terus belajar akan firman Tuhan dan kita sudah tiba di Yesaya pasal 23. Sekaligus ini mengakhiri serentetan seri ucapan ilahi tentang bangsa-bangsa dan hukuman yang mereka harus alami atau mereka harus tanggung. Dan di pasal yang ke-23 ini merupakan ucapan ilahi terhadap Tirus dan Sidon. Secara spesifik, Tirus dan Sidon menggambarkan sebuah kota yang sangat maju, menggambarkan sebuah negara yang sangat makmur dari sisi ekonomi. Yang menonjol dari Tirus dan Sidon adalah ini bangsa kaya, ini bangsa pedagang, sangat-sangat makmur. Coba kita lihat ucapan ilahi tentang Tirus, merataplah hei kapal-kapal Tarsis, sebab Tirus sudah rusak, tiada lagi rumahmu atau pangkalanmu. Ketika mereka masih di negeri orang Kitim telah dinyatakan hal itu kepada mereka. Tirus maupun Sidon itu adalah daerah yang sangat kaya. Kenapa? Karena mereka berada di pesisir, kota pelabuhan, jalur perdagangan. Maka kalau kita membaca juga di dalam ayat yang kedua, berdiam dirilah hai penduduk tanah pesisir, hai saudagar Sidon. Jadi orang-orang Sidon pun terkenal sebagai para saudagar, para pedagang. Dan pedagang saudagar tentu saja identik dengan kaya. Tirus adalah bangsa yang kaya juga, bahkan memiliki hubungan yang erat dengan Israel di zaman Daud maupun di zaman Salomo. Tentu Anda masih ingat, ada raja dari Tirus yang namanya Raja Hiram, punya andil cukup besar dalam pembangunan bait suci karena mengirimkan kayu-kayu terbaik kepada Salomo yang membangun bait suci pada waktu itu. Dan bisa disimpulkan bahwa Tirus maupun Sidon adalah negara yang sangat kaya. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, siapakah yang memutuskan ini atas Tirus, kota yang pernah menghadiahkan mahkota, yang saudagar-saudagarnya pembesar-pembesar dan pedagang-pedagangnya orang-orang mulia di bumi. Lagi-lagi ditekankan di sini, Tirus sangat didominasi oleh saudagar-saudagar, bahkan pedagang-pedagangnya orang mulia. Mereka orang terhormat, orang kaya, orang yang punya banyak hal. Namun kekayaan membuat mereka sombong. Bisnis yang maju dan mapan membuat mereka lupa. Dan inilah hukuman yang Tuhan timpakan kepada Tirus maupun Sidon, karena mereka saudagar-saudagar yang sombong, congkak, dan mereka lupa diri. Ayat yang ke-11, Tuhan telah mengacungkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Ia telah memberi perintah mengenai Kanaan untuk memusnahkan benteng-bentengnya, dan seterusnya. Rupanya ketika Tuhan mengacungkan tangannya terhadap laut, ingat, Tirus, Sidon ini adalah saudagar-saudagar, mereka berada di daerah pesisir, jalur perdagangan, kota pelabuhan. Tapi ketika Tuhan mengacungkan tangannya terhadap laut, maka goncanglah semuanya. Apa makna atau aplikasi yang kita bisa pelajari tentang Tirus maupun Sidon ini? Janganlah orang kaya mengandalkan kekayaannya. Sebab ketika kita menyombongkan kekayaan kita, berpikir bahwa dengan uang yang aku punya, aku bisa membeli semuanya. Dengan uang yang aku punya, aku bisa berobat kemanapun kalau aku sakit. Dengan uang yang aku punya, aku bisa mendapatkan semua yang aku inginkan. Siapa orang yang tidak mau uang? Begitu sombongnya kita, seolah-olah manusia bisa dibeli dengan uang. Pejabat kita beli dengan uang. Bahkan semua yang kita inginkan seolah-olah semuanya bisa terwujud kalau kita punya uang. Hati-hati dengan cara pandang seperti itu, sebab tanpa kita sadari bahwa kita sudah menjadikan uang sebagai berhala, kita menjadikan pekerjaan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Karena kita kaya, karena kita mampu,
maka kita bertindak semena-mena dengan apa yang kita punya. Ingatlah, jangan sampai Tuhan mengacungkan tangannya dan membuat apa yang selama ini kita andalkan justru bisa menjadi habis dalam sekejap. Belajarlah rendah hati. Kalaupun Anda diberkati, itu karena Tuhan melimpahkan kasih karunia. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita kerja keras, karena kita cerdas, kreatif, karena kita ulet dan seterusnya. Benar, pada satu sisi kita melakukan bagian kita seperti itu, tapi sesungguhnya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya apa-apa. Jika demikian, masakan kita akan mengandalkan kekuatan, kekayaan kita. Masakan kita masih mengandalkan pekerjaan, bisnis kita, seolah-olah dengan semua kekayaan yang kita punya, amanlah keadaan kita. Ingatlah, Tuhan bisa mengacungkan tangannya dan menjungkir balikan segala sesuatu yang selama ini kita pegang erat, yang bahkan menjadi berhala dalam hidup kita. Berapa waktu yang lalu bukankah kita mendengar Crazy Rich, mereka mengaku orang kaya, mereka dengan sombong memamerkan kekayaan mereka, namun dalam waktu sekejap saja mereka yang semula menganggap dirinya crazy rich akhirnya benar-benar crazy, akhirnya benar-benar mengalami keadaan yang sangat menyedihkan sekali. Ingat, kekayaan pun sangat terbatas. Jangan andalkan kekayaan, belajarlah rendah hati. Semakin rendah hati, Tuhan semakin memberkati dan Tuhan mempercayakan lebih banyak. Namun ketika kita lupa diri, menjadi sombong, angkuh, dan congkak, maka siapa tahu Tuhan justru memberikan pelajaran untuk menyadarkan kita. Sebelum semuanya itu terjadi, mari kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Kalau Anda renteti atau Anda amati pelajaran dari apa yang kita sudah bahas selama berhari-hari tentang ucapan ilahi terhadap bangsa-bangsa, maka saya secara pribadi menyimpulkan bangsa-bangsa ini dihukum Tuhan. Karena apa? Kecongkakan dan kesombongan mereka. Jangan sampai hal yang sama menimpa kita. Tuhan berkati.